Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ap- Selamat pagi, Ananda sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih tetap bertatap muka pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kita akan masih membahas tentang fungsi kuadrat. Namun pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas bagaimana menyusun rumus fungsi kuadratnya. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menggambar, menjelaskan bentuk umum, kemudian menggambar grafik fungsinya, serta menentukan ciri-ciri dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menyusun rumus fungsi kuadratnya. Oleh karena itu, kalian pahami dulu materi sebelumnya. Sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau dipertanyakan tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Karena kalau belum paham dengan materi yang sebelumnya, maka nanti akan kesulitan kita pada pembelajaran kali ini. Silakan. Namun kalau tidak ada, mari kita, artinya sudah Bapak anggap paham, kita sekalian sudah paham, maka kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya, yaitu menyusun rumus fungsi kuadrat. Mari sama-sama kita simak. Untuk menyusun rumus fungsi kuadratnya, jika grafik fungsinya itu diketahui, maka ada 3 cara untuk dapat menentukan rumusnya. Yang pertama, kalau pada grafik fungsi kuadrat tersebut diketahui titik baliknya. Misalkan titik balik dari fungsi kuadrat tersebut adalah h, k. Maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan rumus fungsi kuadratnya yaitu dengan y kurang k sama dengan a dikali x kurang h tutup kurung dipangkatkan 2. Kita ketahui tadi H itu adalah, H dan K itulah titik baliknya tadi. Selanjutnya, kalau yang diketahui di grafik fungsi kuadrat tersebut adalah titik potong pada sumbu X. Misalkan titik potong pada sumbu X-nya itu adalah P,0 dan Q,0. Maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A buka kurung X dikurang P tutup kurung, buka lagi X kurang Q tutup kurung. Dan mana P dan Q adalah titik potong dengan sumbu X. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau pada grafik fungsi kuadrat itu tidak diketahui titik balik dan juga titik potong dengan sumbu X-nya. Bagaimanakah cara menentukan rumus fungsi kuadratnya? Yaitu kita menggunakan cara yang ketiga. Dengan cara menggunakan rumus bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus umum ini agar dapat menentukan rumus fungsi kuadratnya, yaitu pada grafik tersebut harus diketahui 3 titik sembarang yang dilewati oleh kurva fungsi kuadrat tersebut agar bisa ditentukan rumusnya. Jadi harus minimal diketahui 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsinya. Kenapa minimal harus 3 titik?
Karena nanti kita akan menentukan nilai koefisien A, koefisien B, dan konstanta C. Karena ada 3 jenis variabel yang harus kita tentukan nilainya, maka syaratnya harus ada 3 titik pada grafik fungsi kuadrat itu yang diketahui. Karena kalau nanti kita substitusikan 3 titik tersebut ke rumus fungsinya, maka akan diperoleh bentuk 3 persamaan linier dengan 3 variabel. Artinya harus ada 3 persamaan. Ini sistem persamaan linier 3 variabel, maka harus ada 3 titik yang harus diketahui. Jadi itu agar dapat ditentukan rumus fungsi kuadratnya. Nah, itulah penjelasan bagaimana cara menyusun rumus fungsi kuadrat. Selanjutnya, agar lebih paham dengan materi yang telah kita bahas, kita perhatikan contoh soal berikut. Penyelesaian atau jawab, misalkan persamaan kurva karena yang diketahuinya adalah titik balik, maka rumus yang kita pakai Y kurang K sama dengan A dikali X dikurang H dipangkatkan 2, di mana K dan H-nya itulah titik baliknya. Dari soal tadi kita dapatkan bahwa titik baliknya adalah H, K, di mana H-nya adalah min 2, K-nya adalah min 10. Sehingga kita masukkan ke rumus fungsinya adalah Y dikurang K, K-nya min 10, jadi Y dikurang min 10 sama dengan nilai A dikali X dikurang H, H-nya min 2, jadi X dikurang min 2 dipangkatkan 2. Y dikurang min 10, jadi Y tambah 10 sama dengan A dikali X dikurang min 2, jadi positif 2 dipangkatkan 2. Nah, dari soal tadi, kurva melalui titik 2,6, sehingga karena kurva melalui titik 2,6, maka kita gantikan nilai X-nya dengan 2 dan nilai Y-nya dengan 6. Sehingga diperoleh 6 ditambah 10 sama dengan A dikali 2 tambah 2 dipangkatkan 2. 6 tambah 10 hasilnya 16 sama dengan 2 tambah 2 itu adalah 4. Kemudian 4-nya dipangkatkan 2 terlebih dahulu hasilnya 16. Kemudian 16 dikali A jadinya adalah 16A. Sehingga diperoleh A sama dengan 16 dibagi 16 hasilnya 1. Sehingga persamaan fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y ditambah 10 sama dengan X ditambah 2 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan kuadratkan X tambah 2 tadi hasilnya X kuadrat tambah 4X ditambah 4, kemudian kita pindah ruas plus 10-nya jadi min 10 dan 4 dikurang 10 hasilnya min 6. Rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah 4X dikurang 6. Berikutnya soal nomor 2. Kurva suatu parabola memotong sumbu X di titik min setengah koma 0 dan titik min 3,0. Tentukanlah persamaan parabola jika kurva melalui titik min 1,2. Penyelesaiannya adalah karena yang diketahui di soal adalah titik potong sumbu X, yaitu min setengah koma 0 dan min 3,0, maka untuk menentukan rumus fungsi kuadratnya, kita menggunakan rumus Y sama dengan A dalam kurung X dikurang P tutup kurung dikali X kurang Q.
di mana P dan Q itu adalah eh, nilai titik potong dari sumbu X-nya. Karena titik potong dengan sumbu X di min setengah koma nol dan titik min 3,0, maka rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang, rumusnya dikurang min setengah, jadi min ketemu min jadi plus, jadi X plus setengah dikali X dikurang min 3 jadi X tambah 3. Sehingga kita akan menentukan nilai X, nilai A dulu. Untuk menentukan nilai A, tadi kita ketahui di soal bahwa fungsi kuadrat tersebut grafiknya atau kurvanya itu melalui titik min setengah koma 2. Maka nilai X-nya kita ganti dengan min 2 dan nilai Y-nya kita ganti dengan 2. Sehingga diperoleh 2 sama dengan A dikali min setengah, min 1 tambah setengah dikali min 1 tambah 3. Jumlahkan dulu min 1 tambah setengah jadi min setengah, kemudian min 1 tambah 3 jadi 2. Min setengah dikali 2 itulah min 1 jadi min 1, min 1 kali A itu jadi min A, maka A sama dengan min 2. Sehingga persamaan parabola tersebut adalah Y sama dengan min 2 dikali X ditambah 1 per 2 dikali X ditambah 3. Hasilnya adalah Y sama dengan, kita kalikan dulu X tambah setengah dikali X tambah 3. Yaitu menggunakan cara distributif perkalian aljabar, di mana X dikali X hasilnya X kuadrat, X ditambah X dikali 3, 3X, kemudian ditambah dengan setengah dikali X setengah X, kemudian X setengah dikali 3 yaitu 3 per 2. Kemudian kita kalikan dengan min 2. Min 2 kali X kuadrat jadi min 2 X kuadrat. Kemudian min 2 kali plus 7 per 2X jadi min 7X. Kemudian min 2 dikali 3 per 2 adalah min 3. Itulah rumus fungsi kuadrat dari soal tersebut. Demikianlah penjelasan hari ini. Silakan anak-anak mengerjakan latihan yang ada di lembar kerja. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.